Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Eris Risawati dengan NIM 2024206331326703. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025. Program studi Layanan Kesehatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Farmasi Bakti Arihusodo dengan materi menghitung nadi. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK bisa Husodo beraksi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Biasanya siapa yang memimpin doa? Saya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk hari ini, hadir semuanya? Hadir. Ibu absen dulu ya anak-anak. Dede Yunus. Hadir. Neng Rizky Nur Azizah. Hadir. Aura. Hadir. Hadir ya semuanya untuk hari ini. Semangat anak-anak. Biasanya sebelum ibu mengajar ada kontrak kerja dulu ya. Jadi lihat, apakah bangku kalian sudah rapi apa belum? Sudah. Lihat di kiri dan di kanan, apakah ada sampah atau tidak? Tidak. Tidak ada sampah, yakin? Yakin. Setelah itu, gini ya, ada peraturan. Selama belajar dengan ibu, gawai tidak dipergunakan apabila tidak ada instruksi dari ibu. Tetapi apabila diperlukan dalam pembelajaran, kalian boleh menggunakan gawai. Paham? Paham. Siap untuk belajar? Siap. Semangat pagi! Pagi, semangat pagi. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang pernah menjadi dirinya? Coba Rahmat ke depan. Untuk siswa-siswi, silahkan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk.
Terima kasih ya sudah menyanyikan lagu wajib. Ibu akan bertanya pada kalian. Apakah kalian pernah merasakan detak jantung kalian berdetak lebih kencang pada saat kalian gugup dan pada saat kalian olahraga? Mengapa jantung kalian berdetak lebih kencang pada saat berolahraga atau gugup? Ada yang tahu? Aku. Nah, coba Neng jawab apa Neng jawabannya Neng? Karena tubuh manusia membutuhkan lebih banyak oksigen. Betul, tepuk tangan buat Neng. Jadi, kenapa ya jantung kita berdetak lebih kencang pada saat olahraga atau pada saat kita gugup? Kenapa Ibu? Ya karena otak kita lagi membutuhkan banyak apa? Oksigen. Paham. Untuk pembelajaran hari ini kita berarti akan mempelajari apa? Denyut nadi. Denyut nadi. Ibu kalian tahu? Kalian pernah waktu SD ya belajar tentang denyut nadi? Pernah. Kita sekarang belajar lagi. Ibu akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengetahui cara mengukur denyut nadi dengan baik dan benar. Jadi hari ini Ibu akan mengajarkan kalian supaya kalian bisa atau mampu mengukur denyut nadi. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, Ibu pernah membahas tentang apa? PPP atau tanda-tanda vital. Apakah ada yang tahu normalnya tekanan darah itu di angka berapa per berapa? Saya. Oh, coba jawab Sinta apa? 120 per 80 mm hemoglobin. Ya, betul. Tepuk tangan buat Sinta. Jadi, dikatakan normal tekanan darah adalah sekitar 120 per 80. Itu pada orang dewasa ya, anak-anak? Iya. Kalau, itu kan normal. Iya. Kalau dikatakan hipertensi di pasien, berarti itu pada angka berapa? Ada yang tahu? Coba Sarah jawab, apa berapa? Berapa per berapa? 190 per 90 mm hemoglobin. Ya betul. Dikatakan hipertensi adalah 190 per 90 mm hemoglobin. Paham? Itu kita membahas tentang apa? Tinggi atau tekanan darah. Kalau hipotensi, dikatakan hipotensi adalah berarti di bawah 60 dikatakan hipotensi. Paham kalian? Ini ya, karena kita sekarang akan belajar tentang tadi, jadi Ibu akan kasih kasus buat kalian. Akan memberikan studi kasus, ya. Kasusnya seperti ini. Lihat, kalian boleh lihat ke papan tulis. Andi adalah seorang siswa SMA yang sedang mengikuti pelatihan intensif untuk lomba lari 400 meter. Setelah berlari selama 5 menit, guru olahraga meminta Andi untuk mengukur denyut nadinya. Hasil yang didapat ternyata 145 menit per menit. Setelah beristirahat selama 10 menit, denyut nadi turun menjadi 85 detik per menit. Ini adalah kasus yang harus kalian selesaikan. Paham anak-anak? Paham. Sebelum kita ke kasus, ada pertanyaan dulu ya dari Ibu, karena tadi kalian sudah paham pertanyaan ini.
Ibu akan bertanya. Siap-siap. Apakah itu denyut nadi? Ada yang tahu apa itu denyut nadi? Aku. Coba jawab Susan, apa itu denyut nadi? Pengukuran jumlah detak jantung per menit. Denyut nadi adalah pengukuran detak jantung per menit. Jadi kita menghitungnya selama 1 menit. Paham? Paham. Yang kedua, Ibu akan bertanya, bagaimana teknik pengukuran denyut nadi yang benar? Apakah ada yang tahu? Aku. Ya, boleh jawab. Dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba arteri di pergelangan tangan atau leher, lalu menghitung jumlah denyutan selama 1 menit. Betul, tepuk tangan. Paham tentang nadi? Paham. Nadi, dari mulai teknik pengukuran nadi, dan apa sih arti denyut nadi cepat atau lambat? Ya. Ibu sudah membahas tentang kasus dan pertanyaannya. Berarti sekarang kita duduknya berkelompok untuk memecahkan masalah yang tadi ya, tadi. Boleh, kalian duduknya berkelompok. Dibagi 3 kelompok saja, cukup. Duduknya boleh, kalian menghadap belakang, yang depan menghadapnya ke belakang saja. Kursi yang depan menghadap ke belakang saja. Jadi duduknya berkelompok. Jadi ke belakang, yang depan duduknya ke belakang. Stop. Sudah duduknya berkelompok? Sudah. Sekarang kita praktik pada kasus yang tadi yang lihat. Jadi ibu akan menghitung nadi pada kalian. Jadi kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok itu ada 4 orang. 1 orangnya misal Diana menghitung nadi, ditulis ketika Diana duduk, ketika aktivitas ringan, dan ketika out jam. Ditulis di LKPD. Nanti itu akan bagikan ya LKPD-nya? Ya. Sebelum diberikan LKPD, kalian boleh menulis hasil daripada kalian mengukur nadi yang 3 tadi di buku catatan kalian. Coba buka buku catatannya. Instruksinya ada di ibu, ya. Nanti ibu yang akan menginstruksikan kalian cara mengukur nadi. Sekarang kan ada 3, mengukur nadi pada saat beristirahat, pada saat aktivitas ringan, dan pada saat kerja. Sekarang kita coba yang sedang beristirahat. Coba di mana pegang tangannya? Di pergelangan tangan. Sudah merasakan apa belum? Sudah. Ibu yang atur waktunya ya? Serentak. Mulai dari sekarang. Siap? Sudah selesai? Boleh ditulis di buku catatan kalian. Tulis dengan namanya ya, nama kalian. Sekarang adalah aktivitas ringan. Coba kita berjalan di tempat. Berdiri semuanya anak-anak, boleh? Mulai dari sekarang ibu hitung 1 menit. 1, 2, 3. Stop. Boleh ibu kembali. Duduk. Sudah? Pegang lagi tangannya di pergelangan tangan. Coba hitung dari sekarang untuk menit di hidupnya. Ya? Ya. 1, 2, 3 hitung. Sudah, hitung. Catat kembali di buku kalian. Sudah dicatat? Sudah. Sekarang kita akan mempraktikkan yang ketiga. Menghitung nadi squat jam. Squat jamnya cuma 10 saja. Kalian boleh keluar lagi dari buku kalian. 9, 10. Sudah, duduk kembali tempat kalian.
hitung kembali waktunya dari sekarang. Oke, sudah selesai. Coba tulis kembali di buku tulis kalian. Nanti ini LKPD-nya. Kalian bikin LKPD dulu. Ini bahannya. Untuk hasil kalian boleh ditulis di LKPD untuk kelompoknya masing-masing. Tadi pada saat duduk, pada saat aktivitas ringan, dan setelah bekerja. Boleh ditulis. Ibu kasih waktunya sekitar 10 sampai 15 menit sebelum presentasi. Dan nanti ditulis. Tulis dulu. Namanya dan hasilnya. Sudah semuanya selesai? Sudah. Nanti perwakilan satu kelompok aja ya yang kedepannya. Ini perwakilan. Nanti untuk presentasi kan hanya satu kelompok. Sekarang sebelum presentasi karena kalian sudah beres melaksanakan diskusi untuk perhitungan tadi, kita isi breaking dulu anak-anak supaya belajarnya lebih semangat. Nah, yuk. Jadi semuanya anak-anak. Sudah ya? Sudah. Kita fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, kita fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, duduk kembali ke tempat masing-masing. Untuk kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1. Ya boleh. Kelompok 1 boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengukuran denyut nadi. Dari hasil diskusi berdasarkan pengukuran denyut nadi dalam kondisi istirahat rata-rata adalah 80 per menit. Setelah kami melakukan aktivitas berupa jalan selama 1 menit, denyut nadi meningkat menjadi rata-rata 100 kali per menit. Setelah kami melakukan squat jam, denyut nadi meningkat lagi menjadi 120 kali per menit. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik berpengaruh langsung terhadap peningkatan denyut nadi, di mana semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka denyut nadi akan semakin meningkat. Peningkatan ini merupakan respon alami tubuh terhadap kebutuhan oksigen yang akan meningkat saat beraktivitas. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Jadi setelah melakukan aktivitas praktik, ada 3 syarat. Ada aktivitas ringan, ada beristirahat, dan ada yang hotjam. Ternyata setelah didiskusikan oleh kalian, hasil yang didapat apakah pokok seperti ini? Sama. Apakah ada peningkatan setelah dari waktu istirahat ke aktivitas senang
Ada di kabinya? Ada. Ada yang bertanyakan tidak untuk pertanyaan hari ini? Ada. Apa? Coba yang mau ditanyakan apa, Dedek? Di mana saja letak denyut nadi? Oh, di mana saja letak pemeriksaan denyut nadi? Iya, Bu. Tadi yang pertama kita praktekkan ada di mana, anak-anak? Di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan. Yang disebut apa? Arteri radialis. Arteri Radialis. Yang sudah kedua, ibu pegang apa ini? Leher. Apa ya namanya? Radialis. Karotis. Ya. Karena apa, anak-anak? Seorang perawat harus bisa menghitung nadi. Karena apa? Untuk menentukan penyakit yang terjadi pada pasien. Kan tadi sudah dibahas, kalau cepat berarti lama nadinya takikardi. Kalau lambat disebutnya bradikardi. Takikardi dan bradikardi adalah salah satu tanda-tanda sebuah penyakit. Maka dari itu kita belajar tentang denyut nadi. Paham tentang denyut nadi, tentang nadi? Paham. Kalau paham, ibu akan melakukan refleksi kembali atas pembelajaran yang kalian barusan lakukan supaya kalian lebih paham ya. Ya. Coba, ibu akan bertanya karena kita adalah seorang perawat. Kita adalah seorang perawat. Maka kalian harus mengetahui apa saja yang kita pelajari hari ini. Kita sebagai seorang perawat, apa saja yang saya pelajari hari ini? Boleh? Siapa yang bisa jawab? Aku. Ya. Boleh, Diana? Apa saja yang saya pelajari hari ini? Mempelajari tentang nadi, menghitung denyut nadi, Betul? terus mempraktikkan cara mengukur nadi, Betul? terus membandingkan cara mengukur denyut nadi pada saat duduk, berjalan, dan squat jam. Ya. Tepuk tangan untuk Diana. Satu lagi, ada pertanyaan untuk refleksi hari ini ya. Apa keterkaitan peran saya sebagai perawat? Apa sudah keterkaitan peran saya sebagai perawat dalam menghitung nadi? Coba siapa yang mau jawab? Boleh? Aku. Boleh? Nah, yang di depan boleh jawab. Untuk memberikan informasi tentang fungsi jantung dan sistem peredaran darah pasien. Betul, tepuk tangan buat Nek. Apa kalian paham? Paham. Kalau paham, sekarang ibu ada quiz ya. Seperti biasa, untuk tes sumatinya, untuk tes di akhirnya, ibu menggunakan BIM. Perlu nggak kalau kita menggunakan BIM? Ibu akan menggunakan BIM seperti biasa. Nanti ibu akan pandu ya cara-caranya. Nah, untuk sekarang kita boleh menggunakan gawai. Boleh kalian menggunakan gawainya dibuka? Coba, gawainya dibuka semuanya. Sudah dibuka semuanya untuk gawainya? Sudah. Tes sumatif. Siap, sekarang mulai. Konsentrasi. Apa? Belum, sekarang. Nah, coba catat pinnya 649 518. Nomor 1
Hanya 10 detik saja. Sudah? Nomor 2. Jawabannya ada yang salah satu orang, yang banyak yang betul. Jadi tujuh tadi teh apa senang pada saat apa? Wali Oh, nomor 2. Jadi di sini yang tercepat adalah Q. Siapa Q? Rizky Rahmawati ternyata dengan waktu yang tercepat 797 detik. Yang kedua, soal nomor 2. Isinya yang warna apa? Biru. Jadi, manakah pernyataan berikut yang benar tentang denyut nadi dan aktivitas ternyata? Semakin berat aktivitas fisik, semakin tinggi denyut nadi. Coba siapa yang untuk podium? Juara pertama. Kita juara 3. Juara kedua. Untuk tes makin kita dalam pelakon adalah Sinta ya. Winner kita adalah siapa? Sinta. Ini Sinta apa saja dari Ibu? Rewardnya buat Sinta karena sudah menjadi apa? The winner ya. Terima kasih. Sama-sama. Paham tentang materi ini? Paham. Seru tidak? Kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi TTP. TTP ada apa saja? 4. 1. Tekanan darah. 2. Denyut nadi. 3. Pernapasan. 4. Suhu. Ibu telah membahas 2 ya. Yang pertama Ibu minggu yang lalu Ibu membahas tentang apa? Tekanan darah. Minggu sekarang Ibu membahas tentang menghitung denyut nadi. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengukur suhu tubuh yang ada. Ya. Siap belajar untuk minggu depan? Siap. Paham kalian? Paham. Sebelum pulang, biasakan kita untuk berdoa. Boleh, yang mimpin adalah HM. Duduk siap. Siap. Setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Boleh, sebelum pulang biasakan kita pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima